Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 September 2025, teman-teman ya. Saya akan membahas market, ISG dan juga saham. Nah, dalam hal ini teman-teman, ini adalah saham-saham sektor, suatu sektor yang mana saham ini mengalami kenaikan terus-menerus. Sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan. Kita akan bahas dulu kondisi dari ISG ya, teman-teman. Hari ini break new high lagi ya, jadi kenceng banget pergerakan dari ISG ini ya. Hari ini percaya diri banget untuk ISG-nya karena open sama dengan low ya, kemudian close sama dengan high Marubozu hijau. Percaya diri sekali untuk ISG dan volumenya juga luar biasa. New high di 8125 untuk supportnya bisa digunakan di low-nya hari ini ya, di sekitar 8032 atau kisaran mungkin disamain di sekitar 8025 untuk ISG. Penggerak market hari ini kita lihat. Ya, mau nggak mau ISG harus naik teman-teman hari ini karena Brent naik 1% lebih, BCA juga naik 1,94 sampai 2%. DSSA juga naik ya. Kemudian walaupun DCI nggak bergerak, ada dorongan dari TPIA, kemudian ada juga dari AMMN. BRPT masih membantu mendorong ISG dan juga adanya Astra International dan Bank Permata ya. Bank Permata teman-teman, ini sudah di 5.000 harganya. Kuat sekali. Dulu saya sering masuk di saham Bank Permata, namun karena pergerakannya dulu agak beda dengan sekarang. Ini ya saya lepas gitu. Kalau sekarang justru saya nggak masuk. Ini harus memasuk ke list saya. Ini ada apa kok Bank Permata bergerak terus. Ini sekarang di urutan ke-17. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk dulu ke bahasan terkait komoditas ya. Karena di sini di judul adalah saham sektor ini naik terus. Kita akan lihat nih satu harga komoditas ya. Teman-teman mungkin udah tahu komoditas yang saat ini lagi melejit adalah emas. Emas mengalami koreksi retracement sebentar di sekitar tanggal 16 sampai 18, baru kemudian hari ini naik lagi dan break new high lagi di sekitar 3783 per troy ounce untuk emas. Jadi ya kalau teman-teman lihat nih kenapa emas naik, mungkin kita bisa lihat ya. Mencetak new high di 3770 ya. Ini karena diangkat karena ekspektasi dari penurunan US interest rate yang membuat dolar menjadi melemah seperti itu ya. Pesona dolar melemah nih, kalau kita lihat mungkin di dolar indeksnya juga akan mengalami penurunan. Federal Reserve akan menurunkan suku bunga. Indikasinya mungkin akan lebih seperti itu ya. Kemudian ya sekitar 25 basis point. Intinya penurunan suku bunga ini membuat USD nggak menarik, sehingga kalau kita lihat pair pasangan dari USD seperti XAU USD atau emas, dia mengalami penguatan, dan biasanya juga Bitcoin BTC USD juga mengalami penguatan seperti itu. Itu sekilasnya untuk harga emas. Jadi sektor ini terkait emas ini, di mana komoditasnya masih naik, teman-teman wajib perhatikan terus. Karena dorongan dari harga komoditasnya yang tinggi seperti ini membuat saham-saham terkait sektor ini akan mendapatkan angin segar ya. Akan mendapatkan angin segar dan pergerakannya adalah dalam major trend naik. Sehingga kalau major trend naik, setting dalam trading kita adalah buy on weakness atau membeli ketika ada pelemahan. Oke, seperti itu. Oke, sahamnya apa aja? Kita akan coba cek satu-satu ya teman-teman. Ini memang ya namanya saham trending, saham yang bergerak dengan major trend. Pergerakan dari saham yang benar trennya
itu tidak akan sehari 2 hari. Artinya kalau misalkan dia ada retracement atau koreksi, in the long term, karena dorongan dari penyebab utamanya tadi, fundamentalnya tadi, itu masih akan membuat saham tersebut bergerak naik. Saya akan acak ya bahasnya, tapi saya urutkan dulu. Saya akan acak maksud saya, bahasanya nggak langsung ke terkait komoditi. Intinya saya akan bahas dulu, nanti akan saya beri notis saham-saham yang terkait di komoditi itu. Oke, saya akan bahas dulu dari BRPT. Ini mungkin cukup sering saya bahas berapa hari ini. Kenapa? Karena dia sangat trending ya. BRPT ini adalah istilahnya induknya dari CDIA, Petrosi, kemudian Cuan ya. Kemudian Gusko, pokoknya saham-saham Pak Prayogo gitu lah. Nah, terus ini kan ada rencana mau IPO juga kan. Terus ini juga ada saham Pak Prayogo yang belum lama IPO yaitu CDIA, sehingga induknya ini tentu harus lebih maju seperti itu. Nah, nyatanya juga ini terjadi di BRPT. Jadi untuk BRPT masih sangat on track ini barang ya. Kita lihat dulu untuk BRPT memang mostly dominasi asingnya adalah masuk. Walaupun hari ini dia ini ya asingnya net sell. Nah, kalau kita lihat di sini pergerakannya setelah dia breakout 2856 ini nyaris tidak ada koreksi ya. Saya udah buy di sekitar 2200 teman-teman ya. Saya sudah buy di sekitar 2200 untuk BRPT. Ya memang awalnya telat ya. Memang awalnya telat sampai 28 sekian, tapi prinsip saya nggak apa-apa telat daripada nggak masuk. Di sekitar area konsolidasi ini saya udah masuk untuk BRPT 2200 dan saya biarin, ini sudah lumayan banget pergerakannya 2200 sekarang ke hampir 3,5 ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk kondisi asingnya yang mana mostly dia didominasi net buy. Hari ini memang net sell ya. Oke, kita bisa intip juga di sini untuk kondisinya dari BRPT ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat breakout ya. Terus kemudian dari 23 per hari ini yang masuk ini masih asing, masih mendominasi. Oke, kemudian nah di sini saya pakai yang ini ya, BRPT. Hari ini asingnya hari ini tanggal 23 asingnya masih akumulasi. Kita set di foreign investor. Sorry, hari ini untuk BRPT per 2323 net sell ya, AKBK. Karena tadi di data sebelumnya juga di data sebelumnya tadi juga net sell ya, yang ini ya, oke. Walaupun kalau kita tarik dari tanggal 1 ini masih didominasi net buy oleh asing. Jadi dominasi dari asing di BRPT ini adalah masih net buy. Baik, kemudian ini saham Petrosi, ini juga masih grup Pak Prayogo. Asingnya masih masuk terus ya, teman-teman. Asingnya masih masuk terus di saham Petrosi ini. Oke, kita lihat dulu di sini Petrosi ya. Nah, ini juga setelah dia breakout resistan, naiknya enggak ketulungan ya. Naik terus. Ini bahkan sudah pakai prediksi Fibo, trajeknya dia juga lewat ya. Jadi saya lanjutkan dulu di proyeksinya. Oke, ke DDD ini aja, di weekly aja. Mungkin bisa lebih jelas memberi gambaran dia all time high ya. Proyeksi dari weekly mungkin bisa memberikan gambaran lebih jelas. Oke, kita coba gunaan ini. Oke, terus kita tambah. Oke, di sini 161. Nah, ini memang sudah dekat, sudah hit target pertama ya.
di sekitar 6175, di sekitar 6270 udah dites. Ya, mungkin ada sedikit konsolidasi, diperhatikan dulu aja di sekitaran 6270-an teman-teman. Itu merupakan resistan dia saat ini. Walaupun ini dalam weekly ya, dalam weekly. Jadi kalau di daily-nya mungkin dia akan lebih detail, tapi ini intinya secara umum di weekly-nya itu resistannya 6270 karena closingnya masih di bawah itu ya untuk Petrosi. Kemudian untuk saham-saham Pak Prayogo yang lain juga masih menarik ya teman-teman. Ada cuan saham Pak Prayogo yang lain juga menarik. Ini ada cuan ya, cuan weekly, daily. Oke, saya coba tarik dulu. Agak lama datanya. Nah, begini. Nah, ini seperti gambaran yang kemarin ya untuk cuan, di mana dia ada resistan di sekitar 1655 untuk cuan, karena memang ada tren, ada resistan yang terbentuk dari beberapa titik yang saya hubungkan. Untuk cuan, dominasi asingnya juga masih masuk. Kemudian saham Pak Prayogo lain yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, ini ya CDIA, hari ini closingnya turun sih dibanding kemarin ya. Asingnya impas ini teman-teman. Kemarin net buy, hari ini net sell untuk CDIA. Oke, kita lihat ini masih datanya masih ini. Kemarin hari ini sampai di 1884 ya, tertinggi kan 2100 ya. Udah hampir sentuh all time high lagi ya. Saya masih pegang, justru saya nambah di sekitar 1600 untuk CDIA ya. CDIA, oke. Nah, ini sayangnya hari ini dia turun ya. Kalau kita lihat kemarin AC-nya masuk tebel, namun hari ini impas saja keluar ya. Oke, kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan untuk CDIA ya. Kemudian bisa dilihat juga saham Pak Prayogo juga, tapi saya udah nggak begitu tertarik di sini. Ada brand yang masih on track juga, tapi tidak kalau menurut saya sih tidak ini ya, maksudnya lebih ini kan harganya udah di kisaran di situ-situ aja gitu loh. Jadi kalau saya sih lagi lebih tertarik ke Petrosi, kemudian ke CDIA-nya, kemudian ke cuannya ya. Oke, kemudian ini beberapa saham yang sebenarnya saya bahas dari kemarin dan ini ada kaitannya dengan judul ini, yaitu saham ini karena pergerakan harga emas yang naik tadi ya, karena pergerakan harga emas yang naik tadi, saham ini terkena dampaknya langsung, dampak pergerakannya secara langsung. Ini adalah saham BRMS ya. BRMS. Oke. BRMS. Oke. Oke, loading dulu. BRMS loading dulu. Loadingnya agak lama teman-teman. Nah, ini kembali naik lagi ya. Untuk BRMS kembali naik lagi di weekly-nya, mungkin bisa memberikan gambaran kita. Weekly-nya sama-sama bagusnya teman-teman ya. Weekly ini sepertinya all time high. Banyak yang all time high ya. Diam-diam banyak yang all time high. Oke. Mencari supportnya di mana? Bisa kita gunain Fibo juga. Kita tarik. Supportnya itu ada di 660 ya. 660. 660 kemudian 625 untuk BRMS. Asingnya hari ini tebel. Nah, BRMS ini teman-teman berapa hari yang lalu asingnya tebel banget ya. Tanggal 19 asingnya tebel banget. Kita lihat hari ini masih lanjut naik untuk BRMS. Oke. Nah, ini asingnya tebel yang berapa hari lalu di sini. Dan grafik foreign inflow-nya juga kenceng. Per tanggal 1 ini dari tanggal 1 sampai sekarang dominasi asing masih buy. Kalau kita lihat dari sekitar minggu lalu masih didominasi asing akumulasi ya.
Baik, kemudian coba kita intip saham emas lainnya ya. Saham emas lainnya kita intip juga. Di sini adalah Antam, ada Tins, ada Inco terkait. Nah ini Antam ini ya, aslinya masih net buy. Kemudian Tins net buy juga, permetalan gitu ya maksud saya. Inco juga net buy tapi net buy net sell ya, begitu. Secara chart menurut saya ini kan berapa hari yang lalu saya bahas ya. Jadi memang masih sinyal-sinyalnya masih bagus ya, masih pergerakannya masih on track gitu walaupun masih belum break resistan gitu. Nah, seperti ini untuk Antam walaupun hari ini mencoba untuk lebih tinggi namun masih belum percaya diri ya. Karena ada resistance 3930 Antam, kemudian Tins kita browsing. Nah, Tins juga secara pergerakannya mencoba untuk melawan naik. Mungkin di weekly-nya lebih jelas gambarannya. Nah, di weekly dia ada satu tren. Nah, ini sudah keluar dari trennya ya, teman-teman. Jadi berikutnya resistance 1295 untuk Tins. Kemudian Inco kita cek. Inco ini masih di weekly. Nah, weekly-nya juga secara pergerakan ini barang pada bergerak naik juga. Mungkin kita tarik dari tren yang paling tinggi. Ini juga sudah keluar dari trennya teman-teman ya. Jadi lagi menarik-menariknya ini pergerakan dari saham-saham metal ini. Oke, saya carikan tren terbesarnya. Dan di sini ada resistan sekitar 4.480 untuk Inco. Oke, baik, berikutnya ini saham mungkin udah berapa kali saya bahas ya, Bufa. Bufa hari ini dia kembali naik lagi teman-teman. Dan bagaimana kondisi asing dari Bufa, tebel juga masuk. Nah, ini barang saya punya di 350, 370, sekarang udah di 545. Apakah ini weekly ya, ini weekly. Di daily-nya seperti ini. Jadi sebenarnya melihat satu saham ketika dia naik tinggi dan teman-teman nggak punya kesempatan untuk ngebeli, itu sebenarnya yang harus teman-teman cari ini adalah ada nggak dia consolidation after flying ya. Dia flying, dia terbang di sini, ada nggak dia konsolidasinya? Ternyata ada. Nah, konsolidasinya itu adalah saatnya teman-teman mengamati titik-titik entry-nya. Nah, kebetulan bentuknya ini seperti setelah dia breakout, bentuknya ini seperti symmetric triangle dengan probability naik dan turun sama ya kalau symmetric triangle itu. Nah, ini kebetulan ada corporate action sepertinya. Asingnya masuk. Bisa dicek di sini untuk Bufa ya, kita cek Bufa. Nah, Bufa ini sebentar, ini kalau ada kode C berarti dia dia nggak ada corporate action ya. Saya nggak ngelihat di sini kodenya. Oke, tapi ini overall technicalnya bagus banget ya. Karena ketika dia naik, kemudian ada satu konsolidasi dalam bentuk consolidation after flying dalam bentuk seperti symmetric triangle. Sorry, nggak kelihatan ya, ini maksud saya ini ya teman-teman. Kemudian ada beberapa saham, ini Adaro. Nah, teman-teman, Adaro bisa diperhatikan dia mencoba untuk naik ya. Sorry, saya lihat nih. Adaro seperti ini mencoba untuk naik, teman-teman bisa perhatikan kalau di ininya di sini. Oke, ini Adaro. Di sini nggak begitu kelihatan ya teman-teman, kan catnya gede. Kalau dibuat gini baru kelihatan. Nah, Adaro, resistannya di berapa? Untuk membahas Adaro ini nggak usah menggunakan klaster yang besar, tapi kita gunain klaster yang kecil aja ini dulu. Dari situ dia mampu ke berapa ya di sini? Oke, resistan dari Adaro hari ini, resistan pertama berhasil dilewatin di 1728 ya, karena closingnya 1760. Kemudian 1791 itu 38,2 retracement dan kuncinya nanti di 50 retracement 1840, itu yang harus teman-teman perhatikan.
Untuk Adaro asingnya sayangnya masih buangan. Ya, kita pantau aja dulu. Oke, terus beberapa saham teman-teman, ini saya lihat untuk saham-saham bank ada yang mulai hijau. Ini ada Breeze ya, asingnya hari ini masuk. Kemudian ada BBCA, asingnya mulai masuk ya teman-teman. BBCA asingnya mulai masuk hari ini, lumayan, saya masih punya. Kemudian kalau yang lain saya rasa masih net sell untuk BBRI, BMRI, masih juga BBNI. Loading masih udah mulai net buy ya. Coba kita intip dulu untuk beberapa saham banking tadi. Breeze masih di situ-situ aja. BBCA ini yang menarik ya karena ada percobaan naik dan hari ini BCA bisa lewatin resistan dia ya di 7831. BCA sama Breeze tadi. Breeze udah. BBRI ya masih di situ-situ aja sih secara pergerakan dia. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Oh ya, ini updatean untuk saham-saham rokok ya. Saham-saham rokok saya nggak punya. Tapi mungkin dia akan butuh koreksi gitu. Karena kalau saya lihat di candlenya hari ini memang sudah mulai ada pelemahan. Nah, apakah dia akan ada retracement? Teman-teman yang belum punya mungkin bisa pantau GGRM. Kemudian ada HMSP ya, kenceng-kenceng hari ini pergerakannya. Ada HMSP. Oke, HMSP. Ya, ini juga ya, ini yang saya bilang tadi ada shooting star, jadi mesti harus hati-hati apakah ini orang-orang take profit. Teman-teman bisa pantau, bisa tunggu pergerakannya ya. Kemudian ada juga WIM ya. WIM juga sama cara pergerakan begitu. Baik, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Saham-saham terkait sektor komoditi emas mengalami pergerakan naik. Ini menjadi pendorong dari saham-saham terkait komoditi tersebut. Jadi modenya adalah teman-teman bisa buy on weakness pada saham-saham tersebut. Termasuk juga pada saham-saham terkait grupnya Pak Prayogo lagi bagus-bagusnya semuanya. Silakan teman-teman atur sendiri. Dan juga beberapa saham yang secara teknikal bagus. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.